Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Ramadan dengan NIM 64231099. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang mini skripsi saya yang berjudul Pengaruh Gaji dan Tunjangan Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan. Di dalam era bisnis yang dinamis, kepuasan kerja karyawan adalah sebuah kunci. Karyawan yang puas lebih berkomitmen, produktif, dan memiliki tingkat turnover yang rendah. Kepuasan kerja bukan hanya tujuan internal, tetapi terkait langsung dengan daya saing dan berkelanjutan bisnis. Komitmen yang tinggi yaitu berarti karyawan lebih loyal dan berdedikasi terhadap pekerjaannya. Produktivitas meningkat, yaitu artinya kinerja lebih baik dan efisien seiring berjalannya waktu. Turnover yang rendah, yaitu stabilitas tenaga kerja yang terjaga. Selanjutnya, penelitian ini menganalisis pengaruh struktur gaji dan tunjangan terhadap kepuasan kerja karyawan. PT FR Industrial menggunakan pendekatan kuantitatif. Yang pertama ada struktur gaji atau X1, sistem pembagian upah berdasarkan jabatan, kinerja, dan tanggung jawab. Yang kedua ada tunjangan atau X2, yaitu fasilitas dan manfaat tambahan seperti asuransi kesehatan dan cuti berbayar. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu kepuasan kerja atau Y, sikap positif individu terhadap pekerjaannya. Penelitian ini mengumpulkan data menggunakan kuesioner dan variabel diukur menggunakan skala Likert 1 sampai 5, yaitu dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Yang pertama tentang struktur gaji X1. Di dalamnya berisi tingkat gaji pokok, keterkaitan gaji dan kinerja, rentang gaji, kejelasan struktur, tinjauan berkala. Dan yang kedua ada tunjangan atau X2, yaitu di dalamnya berisi tunjangan wajib atau pokok, tunjangan kesehatan, tunjangan pensiun, dan tunjangan peran dan tunjangan edukasi. Yang ketiga ada kepuasan kerja atau Y. Di dalamnya berisi kepuasan gaji, kepuasan promosi, kepuasan atasan, kepuasan rekan kerja, kepuasan pekerjaan. Selanjutnya kita masuk ke hasil SPSS. Di sini yang pertama ada hasil uji validitas yang kriterianya jika Coron Batch alpha lebih besar dari 0,60 maka instrumen sudah reliable. Di sini hasil menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian telah memenuhi kriteria yang ditentukan, sehingga dinyatakan layak untuk dianalisis pada tahap selanjutnya. Variabel struktur gaji memperoleh nilai sebesar 0,788, variabel tunjangan sebesar 0,795, dan yang terakhir variabel kepuasan kerja sebesar 0,800. Selanjutnya kita masuk ke uji normalitas. Kriteria pengujian normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov didasarkan pada nilai signifikansi atau asymptotic, di mana data dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Sedangkan apabila nilai signifikansi kurang dari 0,5, maka data dinyatakan tidak berdistribusi normal. Hasil menunjukkan bahwa metode one sample Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai asymptotic atau two-tailed sebesar 0,200 yang nilainya lebih besar dari 0,05. Maka hasil tersebut menunjukkan bahwa data residual dalam penelitian ini berdistribusi normal. Selanjutnya kita masuk ke uji multikolinearitas. Kriteria uji multikolinearitas ini umumnya didasarkan pada nilai tolerance dan variance inflation factor atau VIF, di mana model regresi dinyatakan tidak mengalami multikolinearitas apabila nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Di sini hasil menunjukkan bahwa variabel struktur gaji memiliki nilai tolerance besar 0,821 dan VIF sebesar 1,217, dan dengan demikian variabel tunjangan
juga memperoleh nilai tolerance sebesar 0,821 dan FIF sebesar 1,217. Karena seluruh nilai tolerance lebih besar di atas 0,10 dan seluruh nilai FIF sebesar di bawah 10, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak mengalami masalah multilokioniritas. Selanjutnya kita masuk ke uji heterokedastisitas. Kriteria pengujian ini dinyatakan tidak mengalami heterokedastisitas apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Sedangkan jika nilai signifikansi kurang dari atau sama dengan 0,05, maka model tersebut dinyatakan mengalami heterokedastisitas. Nah, berdasarkan hasil pengujian, variabel struktur gaji memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,098. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel ini tidak menunjukkan adanya gejala heterokedastisitas. Selanjutnya, variabel tunjangan juga menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,348 yang melebihi batas signifikansi yaitu sebesar 0,05. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa variabel kompensasi tidak mengalami masalah heterokedastisitas. Selanjutnya, hasil analisis regresi linear berganda berdasarkan perolehan nilai understanded koefisien atau B pada tabel koefisien. Model persamaan regresi yang dihasilkan adalah Y sama dengan minus 2,385 ditambah 0,872 ditambah 0,265. Nah, untuk keterangannya yang pertama nilai konstanta adalah minus 2,385. Nilai konstanta negatif artinya jika variabel struktur gaji dan variabel tunjangan dianggap tidak ada atau nol, maka variabel kepuasan kerja nilainya akan berkurang atau menurun. Yang kedua, variabel struktur gaji memiliki koefisien sebesar 0,872 dengan arah hubungan yang positif. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik struktur gaji yang diterapkan, maka kepuasan kerja akan meningkat secara linear sebesar 0,872 unit. Nilai signifikansinya mencapai 0,000 yang dimana itu lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa struktur gaji berpengaruh nyata dan signifikansi terhadap kepuasan kerja. Yang ketiga, variabel tunjangan memiliki koefisien sebesar 0,265 dengan arah hubungan yang positif. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik tunjangan yang diterapkan, maka kepuasan kerja akan meningkat secara linear sebesar 0,265 unit. Nilai signifikansinya mencapai 0,002, yaitu lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa tunjangan berpengaruh nyata signifikan terhadap kepuasan kerja. Selanjutnya kita masuk ke uji T atau uji parsial. Data penelitian menunjukkan bahwa nilai T hitung untuk variabel struktur gaji sebesar 9,253 dan tunjangan sebesar 3,288. Keduanya melampaui nilai T table yang ditetapkan, yaitu dengan DF sama dengan 37 dan taraf signifikansi 0,05. Nilai ambang T table tercatat sebesar 2,026. Hasil mengindikasikan bahwa kedua variabel memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial. Selanjutnya kita masuk ke uji F atau uji simultan. Berdasarkan hasil uji ANOVA ditemukan nilai F hitung sebesar 74,351. Pengujian ini menggunakan taraf signifikansi 5% dengan derajat kebebasan DF1 sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2 dan DF2 sama dengan 40 kurang 3 sama dengan 37 yang menghasilkan nilai F-table sebesar 3,25. Hasil analisis menunjukkan bahwa F itu melampaui F-table yaitu sebesar 74,351
351 lebih besar dari 3,25 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang dimana lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel struktur gaji dan tunjangan secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja, sehingga hipotesis ketiga terverifikasi secara empirisif. Selanjutnya kita masuk ke uji koefisien determinasi. Hasil pada tabel model summary menunjukkan nilai R² sebesar 0,801. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel struktur gaji dan tunjangan secara bersama-sama dalam menjelaskan fluktuasi kepuasan kerja adalah sebesar 80,1%. Presentasi yang tinggi ini menunjukkan hubungan yang kuat antara variabel-variabel tersebut dalam model. Adapun sisa 19,9% dijelaskan oleh faktor-faktor di luar lingkup penelitian ini. Terakhir, kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan yang pertama, struktur gaji berpengaruh paling besar dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Yang kedua, tunjangan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Dan yang ketiga, struktur gaji dan tunjangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Nah, untuk saran yang pertama untuk PT FR Industrial, yaitu evaluasi dan sesuaikan struktur gaji berkala, tingkatkan transparansi, pertahankan sistem tunjangan yang relevan. Yang kedua, untuk penelitian selanjutnya, tambahkan variabel lain, perluas objek penelitian, dan gunakan metode yang lebih beragam. Sekian, terima kasih.